Mustafa Kemal Atatürk. Bagi para pecinta sejarah, nama Mustafa Kemal Atatürk tentunya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Dia merupakan presiden pertama Republik Turki sekuler. Dia juga yang menjadi dalang kekacauan Khilafah Utsmani sampai akhirnya Khilafah Utsmani harus runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Bersamaan dengan itu, Mustafa Kemal mengambil alih kursi kekuasaan di Turki. Dia memimpin dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Dia menghapus hukum Islam di negara Turki. Dia mengubah Turki dari negara Islam menjadi negara sekuler. Dia melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi sehebat apapun manusia, tidak ada yang luput dari yang namanya kematian. Begitu juga dengan Mustafa Kemal Atatürk. Dia harus menghadapi kematian dengan sangat mengerikan. Tubuhnya busuk dan mayatnya tidak diterima bumi. Bahkan informasi yang beredar sampai saat ini, makam dari Mustafa Kemal terus mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Orang-orang pun terus mengkaitkan hal tersebut dikarenakan Mustafa Kemal mendapat ajab dari Tuhan. Benar atau tidaknya, saya juga tidak tahu. Mustafa Kemal Atatürk lahir dengan nama Ali Rija Oglu Mustafa pada tanggal 18 Mei 1881 di Salonika, Yunani. Ketika Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Semua umat Islam berada dalam genggamannya. Dia membunuh semua umat Islam yang menginginkan agar Khilafah Utsmani kembali di tanah Istanbul. Mustafa Kemal juga menghapus segala bentuk hukum syariat dan menggantinya dengan hukum penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum hijab bagi wanita dan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat azan digantinya dengan bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman keras di tempat umum. Bahkan dia membangun tempat-tempat lokalisasi dan diskotik. Tak hanya merubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong bagaikan Firaun. Dalam suatu kesempatan, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara bekas tentara Khilafah Utsmani. Dalam pidatonya, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Sekarang siapa yang lebih berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu menjawab, "Adalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Dengar jawaban itu, terlihat senyum kesombongan dari muka Mustafa Kemal. Namun semua itu berhenti pada Oktober 1938. Mustafa Kemal menderita penyakit kulit. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menderita penyakit lain, yaitu malaria lever dan penyakit kelamin. Menurut dokter pribadinya, yaitu Dr. Abdullah Ajam, dalam bukunya yang berjudul Al-Munaratul Mafqudah menjelaskan prosesi ajal kematian Mustafa Kemal yang sangat mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Ajam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah dan darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya, dokter pun menusukkan jarum di tubuhnya, akan tetapi hasilnya perutnya semakin membusung dan kakinya juga membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang menderita itu kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi jadi, hingga ia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan, badannya yang panas hingga melebihi suhu normal membuat Mustafa Kemal tak mau masuk ke dalam istana. Dia meminta dibawa ke tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya, namun suhu tubuhnya tetap saja naik. Dan puncaknya pada tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khilafah Utsmani. Bahkan ketika proses pemakaman, para ulama menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9 atas permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah Mustafa Kemal. Tapi hal yang mengerikan terjadi
Ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Akhirnya para ulama pun sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Ankara, Turki. Lima belas tahun kemudian jenazah Mustafa Kemal kembali akan dikuburkan. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya jenazahnya dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya mencapai 44 ton. Dari cerita ini kita ambil kesimpulan bahwa itulah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan mencoba melawan syariatnya. Terima kasih sudah menonton video saya ini dan nantikan video-video saya yang selanjutnya.